Shalom sahabat Kalimatulu dimanapun berada. Apa kabar sahabat Kalimatulu semua? Saya berharap sahabat semua ada dalam keadaan sehat dan selalu di dalam pertolongan Tuhan kita Yesus Kristus. Terus dukung perkembangan channel ini dengan cara like, komen, dan subscribe. Kita lanjutkan kembali, silakan bagi teman-teman muslim, ayo ajukan permintaan naik, kita diskusi dengan baik ya. Kita kasih naik ada sebentar. Kita kasih naik ada Kakak Nes. Kita kasih tepuk tangan dulu Kakak Nes. Ya, Kakak Nes. Selamat siang. Halo? Takut deh apa? Halo? Oke, baik, kita kasih turun ya. Teman-teman tolong ya, teman-teman. Kalau teman-teman mau mengajukan permintaan naik, teman-teman itu udah siap bicara ya. Jangan salah kerja. Ini berapa jam saya siaran? Baru 1,5 jam loh teman-teman saya siaran ya. Oke, kita kasih naik ada Lina. Ini Lina dari tadi sudah saya naikkan. Mau nyambung. Ya, silakan Lina. Halo Lina. Ya. Saya ada mau tanya sama kamu. Ya, Lina Muslim. Ya, Muslim. Ya, silakan nyalakan kamera yuk. Mari diskusi dengan baik. Silakan tanya sepuasnya. Silakan. Kita tanya jawab silakan. Nyalakan kamera, sudah saya undang. Oke, kejap ya. Ya. Ini Lina ini yang depan kayaknya saya kenal. Ini kayak yang punya channel Dayak Mualaf atau apa? Iya betul. Iya, saya pernah naik juga. Oh, ini lagi. Berat ini, kemarin sudah mengakui Quran jatuh dari langit. Aduh, berat ini dan lagi. Iya, gimana Lina? Tahu jawab di sini, orang muslim semua di sini. Bila berdebat dengan orang Kristen tak akan paham. Siapa yang nggak paham? Yang orang muslim akan naik di kotak nih bagi hidayah kamu semua orang Kristen di sini tak akan paham. Yang tak akan paham siapa? Yang termasuk kamu lah. Buset, kok nggak paham gimana, Lina? Maksudnya nggak pahamnya gimana? Gak paham tuh maksudnya. Kamu tiada tertarik pun yang Allah itu adalah Tuhan, yang Yesus tuh kamu tertarik ialah Tuhan kamu. Begini Lina, begini. Dari mana kita bisa yakin bahwa Allah itu pernah ada? Aku tanya sama kamu, sedangkan di dunia ada ujian kan tidak ujian? Ini nggak nyambung sih Lina, ini gimana? Lina, gini Lina, Yesus pernah datang ke dunia ini. Nah, iya datang. Dia membangkitkan orang mati, orang buta yang datang kepadanya dibuatnya melihat kembali, orang lumpuh berjalan. Ketika Yesus ada di tengah-tengah dunia ini, permasalahan umat manusia itu diatasi oleh Yesus. Salah satu permasalahan besar yang dihadapi oleh umat manusia ini adalah kematian. Masalah terbesar umat manusia yang sampai hari ini tidak bisa diatasi adalah kematian. Dan Yesus membangkitkan orang mati. Sekarang saya tanya, dari mana kita bisa yakin bahwa Allah itu pernah ada? Apa jangan-jangan Allah itu cuma karangannya Muhammad aja? Dari mana? Coba tunjukkan kepada saya bahwa Allah itu pernah ada. Apa keyakinan apa atau bukti apa yang Anda bisa yakinkan bahwa Allah itu bukan karangan Muhammad? Coba. Allah tuh memang ada, tapi dia Al-Quran. Iya, masalahnya itu kan cuma keluar dari Muhammad doang. Muhammad ngomong bahwa begini, Allah begitu, dia tidak beranak, tidak diperanakan. Batu juga nggak beranak, batu nggak diperanakan. Ayo, batu juga begitu. Ya, sebab kita manusia, Tuhan kaburkan mata kita tidak boleh nampak melihatnya, tapi dalam roh kita boleh merasakan Allah tuh ada. Tapi yang orang-orang macam kamu yang iya, tapi apakah dia pernah menyatakan keberadaannya, eksistensinya bahwa dia itu ada? Jangan-jangan dia hanya karangan Muhammad untuk memenuhi hasratnya Muhammad. Bukan dia. Oh, begini Azza. Sebenarnya kok Azza lagi? Karena mirip-mirip sama Azza ini. Begini, Lina. Nah, Begini Lina. apa? Istrinya Muhammad pernah ngomong sama Muhammad bahwa Tuhannya Muhammad itu kerjaannya tiada lain hanyalah menuruti hawa nafsunya Muhammad. Pernah tahu itu? Dia bukan menurut dia mau nafsu dia aja, tapi masalahnya itu kata Aisyah. Saya tampilkan hadisnya. Ya, baik, kita tampilkan hadisnya ya. Apakah benar bahwa istrinya Muhammad sendiri ngomong begitu ya nih? Hadis Bukhari nomornya 4414. Ya, kita tampilkan di sini. Kamu bisa baca Arab? Bisa baca tulisan Arab?
Ya, boleh. Nah, saya tampilkan ya, sabar. Mohon maaf ya teman-teman ya, saya balik dulu kamera saya sebentar. Ya, lihat ya, nih. Ini Arabnya, ya. Baca aja Melayu. Oke, baik. Ini adalah hadis Sahih Bukhari nomor 4414 di dalam kitab tafsir Al-Quran sehubungan dengan surat Al-Ahzab ayat 51. Ya, telah menceritakan kepada kami Zakaria bin Yahya, telah menceritakan kepada kami Abu Usama. Hisyam berkata, telah menceritakan kepada kami dari bapaknya, dari Aisyah radhiyallahu anha. Dia berkata, saya selalu cemburu kepada setiap wanita yang menyerahkan dirinya kepada Rasulullah SAW. Saya berkata, apakah seorang wanita menyerahkan dirinya? Maksudnya wanita itu menyerahkan badannya, tubuhnya kepada Muhammad. Ya, apakah seorang wanita menyerahkan dirinya? Maka ketika Allah Azza wa Jalla menurunkan ayat, kamu boleh menggauli siapa yang kamu kehendaki di antara mereka, dan boleh pula menggauli siapa yang kamu kehendaki dari siapa yang ingin kamu ingini untuk menggaulinya kembali. Sebentar nih, pelan-pelan nih, kalian biar tahu nih Muhammad ini seperti apa nih ya. Dan siapa-siapa yang kamu ingini untuk menggaulinya kembali dari perempuan-perempuan yang telah kamu cerai, maka tidak ada dosa bagimu. Ini Muhammad nih. Muhammad boleh menggauli siapa-siapa yang dikehendakinya dari perempuan-perempuan yang telah dia cerai. Nih, ya. Nah, di dalam surat Al-Ahzab ayat 51, saya Aisyah berkata, nih, ini perkataan Aisyah ini. Ini hati-hati bikin kamu murtad keluar dari agama Islam, perkataan Aisyah ini. Nih ya, apa kata Aisyah? Perhatikan. Saya sebentar ya. Dan boleh menggauli siapa yang kamu kehendaki dan siapa yang ini. Saya Aisyah berkata, demi Allah, kata Aisyah, saya tidak melihat rohmu kecuali sangat cepat memenuhi keinginanmu. Nah, kata keinginan ini di dalam bahasa Arabnya itu adalah nafsu, hawa. Ya, silakan dicek di sini. Ya. Oke, saya paham. Jadi menurut Aisyah bahwa dia itu tidak pernah melihat, nih, demi Allah, saya tidak melihat Rabbmu itu kecuali sangat cepat menuruti hawa nafsumu. Ini kata Aisyah sendiri. Bagaimana mungkin Anda ngomong yang lain? Ini Aisyah udah ngomong gitu. Ayo, masih percaya sama Muhammad? Masih percaya? Ayo. Percaya. Berat, saudara-saudara. Kenapa masih percaya? Sebab dia mengatakan semua di situ. Dia tidak menuliskan dia pernah sentuh wanita itu, dia kawini saja. Bukan, Aisyah kan dia berkata demi Allah, dia bersumpah ini demi Allah. Aku tanya sama kamu. Aisyah cuma berkata saja, tapi dia berdosa sama Nabi Muhammad juga. Berarti dia lancang berkata begini. Kok diam? Berarti dia lancang dia berkata begini kepada Rasul, lancang dia. Dia cuma anganan dia aja, dia sudah dia dikasih. Nah, katanya Aisyah, katanya sebagai Ummul Mukminin. Gimana ini? Aisyah katanya yang paling cerdas, menyampaikan banyak hadis. Sekarang saya tanya, apakah Aisyah kurang ajar berkata begini? Coba. Aisyah kurang ajar nggak berkata begini? Dengar dulu. Aisyah itu sebenarnya dia diuji juga oleh Tuhan. Waktu dia berkawin, Rasulullah itu berkawin sampai 4 wanita. Tapi dia sentuh tuh wanitanya. Lina, tolong fokus dulu Lina. Saya mau tanya, apakah Aisyah kurang ajar berkata begini kepada Nabi? Waduh. Coba, apakah Aisyah kurang ajar berkata begini? Ayo Lina, jangan dibisukan Lina. Aduh. Nanti kamu hapus itu foto dia. Jangan masuk dulu. Kamu kan sudah foto itu sama Datu Dayak Mualaf, ya kan? Iya. Ayo, sekarang saya tanya, apakah Aisyah kurang ajar berkata begitu kepada Nabi? Iya, dia memang kurang ajar begitu dicakap. Buset, dia bilang kurang ajar katanya Aisyah. Sebab dia sudah tuduh Nabi Muhammad macam itu, tapi bila berarti dia kurang ajar. Berarti Aisyah kurang ajar. Aku juga kurang ajar juga. Sekarang aku sudah juga kurang ajar. Berat, saudara. Aduh, makanya saya bilang begini. Gini Lina, begini. Saya ini sebenarnya mendapat banyak kritik dari teman-teman muslim. Bang, cobalah Bang, kalau ngajak diskusi, jangan diskusi sama orang awam, jangan. Ajak yang ustadz, yang punya pengetahuan tentang agama Islam. Biar kesannya agama Islam tuh nggak terpojok, nggak seperti itu, begitu. Dia udah bilang begitu. Nah, jadi kamu tapi begini. Ustadz Adi Hidayat sudah saya tantang. Wahai Ustadz Adi Hidayat, wahai Ustadz Abdul Somad, janganlah kalian bahas-bahas Alkitab di belakang. Jangan bahas-bahas Bible, nggak ada orang Kristennya. Ustadz Adi Hidayat bahas-bahas Bible di masjid. Abdul Somad bahas-bahas Bible di masjid. Coba, ayo kalau berani kita diskusi nih. Saya di orang Kristen, saya tantang untuk diskusi, berani nggak? Aku tanya semua di sini. Sebenarnya Allah itu tak perlihatkan daripada di dunia ini, sebab dia adalah maha cahaya, dia cahaya, tak ternampak oleh manusia. Ini Lina ini yang ditanya apa nggak nyambung sih ini? Nah, aku bagi tahu ada orang kurang-kurangin lah benturin kepala kau ini Lina. Ini
yang ditanya apa? Yang saya tanya kira-kira gimana? Kalau ada tantangan saya kepada Ustadz Abdul Somad, Ustadz Adi Hidayat, kira-kira gimana ya? Bagus kayak? Ya, supaya mereka berhenti ngomong-ngomongin Kristen di belakang. Ya bagus juga itu. Iya. Tapi oke lah, aku mau cakap sama kamu. Saya belum habis cakap masalah kamu. Oke, satu, kamu pernah mendengar Dajjal tak? Di dalam Al-Quran sebenarnya nggak ada Dajjal. Adapun di dalam hadis, Dajjal itu katanya matanya satu. Nanti akan datang Isa untuk membunuh dia. Begitu. Tapi dalam Al-Quran nggak ada itu. Betul. Oke, itu bagus perkataan kamu. Habis Dajjal tuh sebenarnya pengikut-pengikutnya adalah kamu juga, termasuk orang kafir semua. Kok dibilang saya pengikut Dajjal katanya? Satu-satunya yang percayai makhluk adalah apa? Manusia. Begini ya. Sebenarnya ada satu hadis yang dikatakan dalam hadis kalian, sesungguhnya telah dekat masanya akan datang Isa ibnu Maryam. Dia akan datang. Dia akan membunuh babi, mematahkan salib, dan menegakkan membebaskan jizyah atau pajak. Betul? Nah, sekarang di dalam Al-Quran ada satu ayat bunyinya begini, makana Muhammadun aba ahadim min rizalikum walakin Rasulullah wa qadaman nabi. Tahu ayat itu? Bahwasanya Muhammad itu adalah sebagai penutup para nabi, betul? Sebagai nabi terakhir, betul? Nah, kalau Muhammad nabi terakhir, bagaimana akan datang nabi lagi setelah Muhammad? Namanya Isa, berarti yang nabi terakhir itu Isa. Gimana? Makin pusing lagi, makanya makin dipelajari, makin pusing, betul? Betul? Betul apa? Cakap. Makin dipelajari, makin pusing, betul? Dan? Iya. Kamu jangan senyum-senyum terus, banyak laki-laki yang pusing lihat di bawah, lihat. Masalahnya pusing, masalahnya cuma lihat senyumnya aja, masalahnya nggak bisa nangkep orang yang dibawa pulang ke rumah. Aku bingung aja. Nah, gimana? Bila kita mau buktikan sesuatu daripada golongan-golongan kamu lah, macam kita bukan, kamu cakap kita ini bukan saudara, betul? Aku daripada Islam, kamu daripada Kristen. Jadi bila kita macam orang Muslim cakap daripada di sini, tambah dosa aja. Kok tambah dosa? Justru di sini menambah wawasan kita. Kita saling berargumen, beradu argumentasi, ya kan? Yang penting punya dasar, punya dalil. Bahwasanya memang Muhammad menurut Al-Quran nabi terakhir, tapi menurut hadis akan datang nabi setelah Muhammad, namanya Isa. Berarti yang nabi terakhir nabi Isa dong kalau begitu. Ya kan? Gimana logikanya? Betul nggak? Aku nggak cakap juga tidak. Bingung kan? Bingung. Makanya saya bilang makin dipelajari makin bingung. Iya. Makanya saya bilang, Lina, seandainya semakin dekat kamu pelajari, semakin dekat pula pintu gerbangnya untuk meninggalkanmu. Gitu loh. Makanya saya tawarkan gini, saya itu udah belajar, saya pelajari Al-Quran, saya pelajari hadis, saya pelajari Bible, pelajari Injil, pelajari Taurat. Intinya begini Lina, kebenaran itu hanya ada di dalam Yesus. Jadi yang layak dijadikan suri tauladan, yang layak dijadikan kamu supaya dipimpin olehnya, itu adalah Yesus. Saya tanya salah satu soalan, bila orang Muslim itu masuk Kristen, macam mana cara dia? Caranya pertama harus bertaubat, hidup baru, harus dibaptis. Baptis itu sebagai lambang matinya hidup yang lama dan hidup dalam. Ya saya tahu. Bila kita masuk Kristen, kita mau ke gimana? Ya ke gereja lah, masa ke masjid gimana? Ya gerejanya di mana? Ya kamu cari gereja terdekat. Misalnya kamu di mana? Di Malaysia. Kan ada juga gereja di Malaysia. Ya kan? Kamu tapi menjadi Islam nggak sederhana gitu. Salam, ucapkan salam begini kan, salam tangan. Asyhadu, aku bersaksi, sah nggak gitu. Enak banget, nggak begitu. Jadi orang Kristen itu ada tahap-tahapnya. Pertama, kamu harus bertobat dulu, hidup baru. Bagaimana kamu yang tadinya kamu niat pengen jahatin orang, pengen ngebom gereja, kamu jadi bertobat, ya kan? Iya, menjadi pengikut Yesus. Nanti kamu berubah hidup kamu. Kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Janganlah berbuat jahat kepada orang yang berbuat jahat kepada kamu. Bagaimana kamu harus membalas yang jahat itu dengan yang baik. Kalau kamu hanya mengasihi orang yang mengasihi kamu saja, apa kelebihan kamu? Ya kan? Kalau kamu hanya berbuat baik kepada orang yang berbuat baik kepada kamu saja, apa jasa-jasamu? Bukankah mereka juga saling berbuat seperti itu? Ya kan? Makanya datang kepada Yesus, beli Injil, baca Injil. Al-Quran memerintahkan loh supaya kamu disuruh beriman kepada kitab-kitab sebelumnya, kitab Injil, kitab Taurat. Tapi orang Islam malah beriman kepada kitab Sahih Bukhari, Sahih Muslim, yang isinya mengatakan Muhammad kena sihir, Muhammad menyuruh orang yang sakit minum kencing onta. Itu isi kitab Bukhari yang kalian disuruh beriman kepadanya.
Sekarang udah banyak tuh orang Islam yang setuju pada saya nggak mau lagi bang percaya hadis Bukhari. Dia udah percaya sama saya. Nah sekarang tinggal satu, beli Injil baca. Di dalam Injil tertulis bagaimana Yesus berkata, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Jadi barang siapa yang datang kepada Yesus tidak akan kecewa. Berbahagialah mereka yang tidak kecewa dan menolak aku, kata Yesus. Ayo datang kepada Yesus. Dia lebih layak kamu jadikan pemimpin, lebih layak kamu jadikan panutan, junjungan, yang kepadanya kamu mengikut, yang kepadanya kamu memuliakan. Jadi yang dimuliakan itu harus Yesus, bukan ya Rasulullah. Dia akan jadi kuburan. Kalian berseru-seru memanggil-manggil Muhammad. Muhammadku, Muhammadku, dengarlah seruanku. Emang dia bisa mendengar? Dia kan di kuburan. Tetapi Yesus hidup. Ya kan? Itu bedanya kita, Lina. Dia memang di kuburan, tapi Tuhan tuh maha mengetahui. Itulah dia bilang, yang masa depan atau di belakang aku yang maha mengetahui semuanya. Janganlah berkeras hati, Lina. Bagaimana kebenaran itu sudah datang ke dunia ini. Jadi firman Tuhan itu sudah nuzul ke dunia ini menjadi manusia. Jadi barang siapa yang taat kepada Yesus itu sama saja taat kepada Bapa di sorga. Patuh kepada firman Tuhan itu. Makanya ada lagunya, firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Itu loh. Jadi yang menuntun, yang menopang, yang memimpin itu harus sang firman itu, yaitu Yesus. Bukan orang di kuburan kita jadikan yang memimpin kita, yang menuntun kita. Tidak mungkin orang yang ada di kuburan tahu jalan ke surga. Tidak mungkin. Hanya orang yang naik ke surga yang tahu jalan ke surga. Masa orang di kuburan suruh mimpin orang masuk surga? Ini bagaimana ini? Begitu, Lina. Makanya saya terus menerus nih. Ya mungkin sekarang kamu belum menerima, tapi nanti suatu saat kamu nanti akan paham gitu. Suatu saat nanti ketika kamu lagi tidur begitu, mikirkan ini kita hidup ini ngapain, tujuan hidup ini sebenarnya. Apa sih yang kita cari dalam hidup ini coba? Kita ini dari mana sebenarnya datangnya? Terus kita kemana? Ya, orang kalau sudah memikirkan hal-hal yang dalam, hal-hal yang besar seperti itu, biasanya pikirannya lebih terbuka. Gitu. Bagaimana, Lina? Apakah kamu sudah siap untuk menjadi pengikut Yesus? Nah, kan? Senyum lagi. Kamu jangan senyum-senyum. Banyak laki-laki di bawah itu yang stres ngeliat senyum kamu. Nah, kan? Gimana? Ayo, gimana? Lina? Nah, kan? Dah. Gimana? Ayo. Gimana? Jadi berapa ramai sudah orang Islam pengikut? Banyak, senyap. Tapi mereka senyap. Mereka di bawah. Mereka tidak berani. Nanti nggak dapat warisan nanti kalau panu muda. Ya kan? Iya, jadi senyap-senyap aja. Karena ngikut Yesus itu KTP nggak usah diganti, nggak apa-apa. Karena nanti masuk surga nggak ditanya KTP-nya. KTP apa? ID card-mu apa? Agama di situ nggak ada. Jadi datang kepada Tuhan itu nggak berbicara mengenai identitas, nggak berbicara mengenai pakaian, tidak berbicara mengenai penampilan fisik, nggak. Aku satu aja, aku beritahu sama kamu. Satu aja. Sebenarnya saya dari kecil, aku jujur sama kamu. Saya dari kecil saya suka tengok Yesus. Dari kecil saya kita bilang cinta Yesus lah gitu. Cinta Yesus tapi pergi ke Arab cium batu. Gimana? Aku belum habis cakap. Sebab kalau aku cakap di sini tentang Nabi Isa, kamu tidak akan mengenal. Orang kafir semua kan tidak mengenal di sini. Isa itu siapa? Tapi aku mengatakan Yesus saja lah. Aku mencintai Yesus, tapi saya tidak rasa dia itu adalah Tuhan. Begini ya, kata Tuhan itu sebenarnya kalau sudah ditunjukkan kepada sesuatu atau sebagai gelaran. Begini, ketika orang Islam saya tanya, ini debat saya dengan seorang Muslim, ya, biar kita sama-sama paham nih, Sebenarnya yang Anda maksudkan itu benar. Kalau kata Tuhan di situ merujuk kepada Bapa di sorga yang mengutus Yesus. Yesus itu bukan Bapa di sorga. Nih, saya kasih contoh ya, begini. Nih. Dia menantang saya untuk mengatakan kepada seluruh umat Muslim bahwa Nabi Muhammad adalah Roh. Wahai umat Muslim, percayalah bahwa Nabi Muhammad itu adalah Roh kita. Percayalah bahwa Nabi Muhammad adalah Roh. Sebentar, begini. Jadi Roh atau kata Tuhan itu artinya adalah sebuah gelar atau title yang siapapun apapun bisa menjabat sebagai gelar itu. Saya kasih contoh. Iblis itu bisa menjadi Tuhan ketika kamu takluk, patuh, tunduk, mengikuti apapun kata dia. Maka iblis itu menjadi Tuhanmu di situ. Nah begini, kata Rob, ketika umat Muslim saya tanya, apakah Muhammad itu Rob? Kalau kata Rob ini saya tujukan kepada Allah, jawabannya bukan. Muhammad bukan Rob. Kalau kata Rob itu maksudnya di situ adalah Allah. Tapi kalau kata Rob itu sebuah title, sebuah jabatan,
itu bisa merujuk kepada Muhammad. Nah, sama seperti Yesus. Yesus itu Tuhan, maksudnya Yesus itu menyandang gelar itu. Karena ketika Anda menjadikan Yesus sebagai orang yang kepadanya Anda patuh, takluk, tunduk, mengikuti apapun kata dia, maka Yesus itu menjadi Tuhan. Nah, tapi Yesus Tuhan itu bukan berarti dia itu Bapa di sorga yang kepadanya Yesus berdoa. Yesus sendiri berdoa kepada Bapa, ya kan? Kok kenapa? Jadi kata Yesus bukan Tuhan dalam pengertian kata Tuhan itu ditujukan kepada Bapa di sorga. Itu jawabannya betul. 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 Makanya ada satu ayat nih ya, ada satu ayat. Ini juga biar orang-orang Kristen nggak bingung ya. Nih, ada satu ayat. Misalnya di dalam Lukas, saya bacakan ya. Nih, Lukas pasal yang kedua. Saya bukakan. Lukas pasal yang kedua, ayat yang ke-22. Saya bacakan. Biar kalian tahu. Ini karena banyak, ada video saya juga yang dipotong tentang ini. Ada video saya tentang itu yang dipotong. Nih ya. Dan ketika genap waktu pentahiran menurut hukum Taurat Musa, saya baca dari ayat 21 ya. Dan ketika genap 8 hari dan ia harus disunatkan, ia diberi nama Yesus, yaitu nama yang disebut oleh malaikat sebelum ia dikandung ibunya. Dan ketika genap waktu pentahiran menurut hukum Taurat, mereka membawa dia, maksudnya Yesus, ke Yerusalem untuk menyerahkan Yesus kepada Tuhan. Coba, Yesus diserahkan kepada Tuhan. Apakah Yesus diserahkan kepada dirinya sendiri? Bukan. Kata Tuhan yang di bawah ini merujuk kepada Bapa di sorga yang mengutus Yesus. Jadi betul kata kamu, Yesus bukan Tuhan dalam pengertian Yesus itu bukan Bapa di sorga. Itu betul. Betul itu. Tapi kalau Yesus Tuhan sebagai gelar, betul juga. Jadi baik Bapa di sorga itu Tuhan, Yesus juga Tuhan, Roh Kudus juga Tuhan. Sama seperti itu, Muhammad adalah Rob, Allah juga Rob. Tapi Muhammad itu bukan Allah. Iya. Supaya kita paham. Oke. Gitu loh. Habis cakap. Ya, seperti itu. Sederhana, simple kok. Jadi makanya saya mengundang seluruh manusia itu supaya datang kepada Yesus, menjadikan dia sebagai Tuhannya. Menjadikan Yesus sebagai Tuhannya. Maksudnya apa? Supaya Yesus itu menjadi raja, penguasa dirinya. Yesus itu memerintah di dalam hidup dia itu. Jadi hidup dia itu dikendalikan oleh Yesus, bukan dikendalikan oleh iblis. Jadi jangan menjadikan iblis sebagai Tuhannya, tapi harus menjadikan Yesus sebagai Tuhannya. Karena itu keinginan Bapa di sorga yang mengutus Yesus. Bapa di sorga ingin supaya manusia itu menjadikan Yesus sebagai Tuhannya. Itu. Oke. Jelas. Ya, seperti itu. Di dalam Al-Quran juga pesannya sama itu. Jangan kamu menjadikan hawa nafsumu sebagai Tuhanmu. Ada. Mereka menjadikan hawa nafsunya sebagai Tuhannya. Nggak boleh. Di dalam Bible juga seperti itu. Jangan ada padamu ilah lain, Allah lain di hadapanmu. Nggak boleh. Yang menjadi otoritas di dalam hidupmu satu-satunya adalah Bapa di sorga. Nah, ketika Bapa di sorga sudah menjadi ilah, Allah, otoritas dalam hidupmu, maka secara otomatis kamu harus menjadikan firman-Nya menjadi otoritas juga dalam hidupmu, menjadi Tuhan juga dalam hidupmu, dan Roh Kudus-Nya yang tinggal di hati kamu supaya menjadi otoritas juga dalam hidupmu. Jadi baik Yesus dan Roh Kudus itu bukan ilah, bukan Allah, bukan otoritas lain, bukan Tuhan lain, tetapi otoritas yang datang daripada Bapa di sorga. Jadi jangan dibilang, berarti kalau Yesus dijadikan Tuhan berarti musyrik dong. Berarti Tuhannya ada dua dong. Karena Yesus datang daripada Bapa di sorga. Sama seperti kalian. Ketika kalian menjadikan Muhammad sebagai Rob kalian, Allah sebagai Rob kalian, bukan begitu maksudnya. Karena Muhammad itu Rob yang datang daripada Allah. Ini kalau kita betul-betul memahami, kalau kalian betul-betul mempelajari Al-Quran, mempelajari Bible, intinya begitu kok. Nah, masalahnya jangan kalian jadikan Allah dan Muhammad jadi Rob kalian. Nggak boleh di dalam Bible. Karena menurut Bible Muhammad dan Tuhannya itu, Allah itu adalah Tuhan yang lain, ilah yang lain. Itu adalah Tuhannya orang Arab. Tuhannya orang-orang Quraisy. Yang mereka itu biasa melakukan pemujaan, ritual pemujaan di sini. Ini. Jadi Allah dan Muhammad itu, Allah itu Tuhannya negeri Mekah ini. Di dalam Al-Quran ada kok. Muhammad itu, Allah itu adalah Tuhan negeri Mekah. Nih, mereka biasa bertawaf di sini. Mereka tawaf sambil telanjang, mereka menyembah ilahnya, Allahnya di sini. Tapi ya, memang akhirnya diambil alih oleh agama Islam. Seperti itu. Iya, yang diperlukan tuh, yang dorong hidup tuh adalah dorong cium tuh adalah batu daripada surga. Iya, makanya saya bilang tadi, makanya ketika kamu menjadikan Allah dan Muhammad sebagai rohmu, itu kamu sudah melanggar apa yang tertulis di dalam Taurat dan Injil. Karena di dalam Taurat itu jangan kamu jadikan ilah lain di hadapanku. Jangan ada ilah lain, otoritas lain. Jadi ketika kamu menjadikan Allah sebagai otoritasmu, kamu sudah menjadikan. Perkataan kamu memang betul. Itu yang perkataan kamu memang betul. Tapi ada yang tersilap daripada pikiranmu.
pikiranmu. Memangnya kamu nampak yang agama kita ini cuma ada Muslim atau Kristen aja yang Tuhan Banyak. cakapkan? Banyak. Betul, banyak. Jadi bukan yang termasuk daripada kamu, golongan kamu ataupun Muslim. Yang lurus tuh Muslim, kita Kristen dengan Muslim hampir sama dia punya cerita. Tapi yang Cina dengan apa tuh yang India itu yang dikatakan oleh Allah Ta'ala. Ya, di dalam Bible begini, Lina. Segala bangsa-bangsa itu tidak mengenal hukum Taurat. Ya, di dalam Mazmur tertulis, di dalam kitab yang kalian bilang Zabur. Kalian kan nggak punya Zabur, ya kan? Mazmur itu ada pada kami. Makanya kalian baca dong, ya. Gini. Tuhan memberitakan firman-Nya kepada Yakub, hukum dan ketetapan-ketetapannya kepada Israel. Ia tidak berbuat demikian kepada bangsa lain dan hukum-hukumnya tidak mereka kenal. Makanya, hukum Taurat atau firman Tuhan itu datang dari Israel. Nggak ada hukum Taurat atau pengajaran Tuhan itu datang dari Jepang, datang dari Indonesia. Nggak ada, datangnya dari Israel. Makanya ketika Yesus lahir, ya, bangsa-bangsa yang tinggal di dalam kegelapan itu bicara bangsa-bangsa lain. Kayak kita, Indonesia, Malaysia, Cina, Hong Kong, Jepang, Amerika, semua mereka tinggal di dalam kegelapan. Itu yang saya maksudkan. Makanya firman Tuhan datang dari Yerusalem, dari Israel. Terang itu datang dari sana kepada segala bangsa-bangsa, dan semua bangsa-bangsa akan berduyun-duyun datang ke sana untuk mendapatkan firman Tuhan itu. Mereka haus akan pengajaran ini, dan sekarang sudah terjadi. Nah, kalian ini malah firman Tuhan datang dari Arab tuh gimana ceritanya? Firman Tuhan datang dari Arab, ada-ada aja. Itu. Makanya keselamatan itu datang dari Yerusalem begitu. Dan Yesus yang membawa itu. Itu berbicara mengenai Yesus. Bagaimana Yesus itu menjadi terang bagi bangsa-bangsa. Seperti itu. Makanya yang datang kembali itu bukan Muhammad gimana, tapi Yesus yang akan datang kembali. Ya kan? Makanya ada lagunya itu. Sudahkah kita siap sedia menghadapi datangnya Yesus kelak kembali? Gimana? Masih bersikeras apa masih ngikutin orang dalam kubur? Ya. Silakan. Kita semua dikubur aja. Ada tuh ajaran kamu dibakar. Aku tanya sama kamu, kenapa bila kamu Yesus tuh, kamu Kristen, kenapa harus dibakar mayatnya? Saya harus dibakar? Enggak juga, kata siapa dibakar? Ada Kristus juga dia, tapi dia begini Lina, begini. Orang itu kalau sudah mati, itu enggak kalau dibakar masuk surga, kalau ditanam dalam tanah masuk, enggak ngaruh. Yang ngaruh itu pada waktu kita hidup. Apakah selama hidup kita ini kita sudah hidup berkenan di hadapan Tuhan? Firman Tuhan kepada Abraham, hiduplah di hadapanku dengan tidak bercacat celah. Tuh, ya kan? Nah, satu-satunya manusia yang hidup sempurna itu adalah Yesus. Makanya satu-satunya manusia yang memenuhi segala tuntutan hukum Taurat itu hanyalah Yesus. Makanya Yesus tidak berbuat dosa. Makanya dia dijadikan sebagai suri tauladan kita. Makanya karena kesalahan satu orang, yaitu Adam yang pertama, maka dosa itu menjalar kepada seluruh umat manusia. Maut, kematian itu menguasai semua manusia karena ulah satu orang, kesalahan satu orang, yaitu Adam. Dan karena kebenaran satu orang juga, yaitu Yesus, Adam yang kedua, maka semua orang yang percaya kepadanya akan dibenarkan. Gitu, simple kok. Kekristenan itu pelajari aja. Makanya Yesus sebagai juru selamat, penyelamat, karena dia benar. Jadi hukuman, pengadilan di hari kiamat itu tidak melihat kita lagi, tetapi melihat Yesus. Jadi barang siapa yang berdiri di belakang Yesus, maka mereka akan dibenarkan. Jadi jangan merasa, wah saya udah benar, saya sudah suci, saya siap menghadapi takhta pengadilan Tuhan. Enggak. Tapi ketika Anda berdiri, Anda menjadikan Yesus sebagai juru selamat Anda, maka yang dilihat, yang dipandang itu adalah Yesus. Itu berbicara juga mengenai bagaimana tapi kamu nggak percaya itu. Tapi jangan panjang-panjang lah, cukup di ini dulu ya, bagaimana Paskah. Tahu Paskah? Agama Islam nggak tahu Paskah, makanya agama Islam tuh tidak termasuk agama Semitik. Paskah aja nggak punya kok. Paskah tuh Mbak, saya pernah dengar. Ya, Paskah itu berbicara mengenai bagaimana. Aku bagi kamu soalan satu. Saya pernah kawin dengan orang Kristen. Oh, tadinya kamu pernah menikah sama orang Kristen. Orang hari-hari bila pukul 3 akan sembahyang di luar macam tuh, pergi gereja lah macam tuh. Ya, Paskah itu bukan berbicara mengenai itu. Paskah itu berbicara mengenai bagaimana darah itu akan menjadi perlambang bahwa maut itu tidak akan masuk ke rumah itu. Jadi bagaimana ketika Tuhan menjatuhkan hukuman yang terakhir kepada bangsa Mesir, setelah hukuman itu nanti orang Israel akan keluar, bahkan diusir oleh orang-orang Mesir sendiri. Orang Mesir yang bahkan menyuruh orang Israel itu pergi. Hei orang Israel, keluar kau dari sini. Kami nanti mati gara-gara kalian. Pergi kalian dari sini. Nah, jadi waktu itu di malam terakhir itu yang menjadi tanda bahwa malaikat maut itu tidak akan masuk ke rumah orang itu dan membunuh anak sulung di situ adalah darah.
Ya, jadi itu berbicara mengenai bagaimana, itu berbicara mengenai gambaran bagaimana darah Yesus itu akan membebaskan orang dari penghukuman. Seperti itu. Nah, cuman kalau orang sudah menerima Yesus, sudah ditebus oleh darah Yesus, jangan berbuat dosa lagi. Jangan, kan udah ditebus bang, berarti bebas bikin dosa. Nah ini makanya ini gara-gara kepala sering dibenturin ke ubin. Bukan begitu. Makanya nggak boleh keluar dari rumah itu, ya kan? Ketika Anda darah itu sudah ada ditaruh di lambang pintu-pintu itu, makanya jangan keluar dari rumah. Artinya, ketika kita sudah berbicara bagaimana menjadi pengikut Yesus, bagaimana kita hidup sesuai dengan kehendaknya. Sekalipun demikian, memang dikatakan dalam Bible, roh memang penurut tetapi daging lemah. Habis memang masih jatuh bangun tapi teruslah berusaha. Aku tanya soalan sama kamu. Kenapa Kristen sama Islam kebanyakan Kristen masuk Islam? Enggak juga, kata siapa? Coba tengok di YouTube. Survei dari mana? Di YouTube banyak orang-orang Kristen, Pak. Begini Lina, saya kasih tahu Lina. Begini Lina. Jadi kamu juga harus percaya ini yang namanya modus-modus, ya. Jadi banyak ketika orang Kristen masuk Islam itu banyak di broadcasting itu apa? Di ini kan di apa bahasanya teman-teman? Diuangkan begitu tahu? Dijadikan sebuah komoditi, ya, dijadikan sebuah komoditi. Oh, kamu jangan salah. Ada, begini. Kalau orang Islam masuk Kristen, mereka tidak berani. Mereka gerakannya di bawah. Banyak mereka, tapi gerakannya di bawah, nggak berani mereka. Tapi kalau dari sebentar. Mesti kamu bertanya-tanya kenapa orang Islam tidak berani masuk Islam? Karena pertama satu, takut karena ada hukuman. Barang siapa yang murtad dari Islam maka betul nggak? Iya. Barang siapa? Gini, karena menurut Al-Quran lakum dinukum, ya kan? La ikra'ah fiddin, betul nggak? Tidak ada paksaan dalam agama Islam, betul? Lakum dinukum, betul? Menurut Al-Quran, tapi menurut hadis, barang siapa yang keluar dari agama Islam maka dia harus iya. Tapi katanya la ikra'ah fiddin, gak ada paksaan dalam agama Islam. Beda, bertentangan terus gitu loh. Nah, tapi begini, kalau ada orang Kristen masuk agama Islam, langsung dibikin YouTube-nya. Karena apa? Fulus. Ada berkaitan dengan fulus. Makanya motivasinya uang. Lihat itu di acara Zakir Naik, Don Ditan, selalu itu dipublish. Itu dikomersilkan, maksud saya dikomersialkan. Itu dinamakannya kamu cakap dibayar kan? Iyalah, apalagi. Saya tahu modus-modus mereka itu, gerakan-gerakan mereka itu. Saya tahu. Aku tanya sama kamu di sini. Nah, aku tanya sama kamu, yang kamu cakap itu semua fitnah. Kok fitnah? Gimana buktinya? Buktinya apa? Mari teman-teman kita dukung dana untuk mualaf. Nah, ini sudah mulai kan? Mulai. Ya memang oke lah, itu nggak apa-apa lah. Ada dasar, boleh lah gitu ya. Mungkin mualaf ini tidak oke lah, ada dasarnya. Tapi kenapa selalu begitu? Kenapa yang jadi mualaf pasti nggak punya duit? Kenapa? Coba sekali-kali yang mualaf justru dia ngasih duit, ada nggak? Yang mualaf terus-terusan nggak ada duitnya terus, ada saja. Itu kan kayak mencurigakan. Aku nanya sama kamu supaya saya boleh pasti, supaya saya tidak ragu-ragu mau masuk Kristen kan? Gimana? Oke, satu lagi. Jadi Satan tuh yang masuk Islam tuh, jadi dia tuh dibayar juga kan? Loh, itu kan Muhammad bilang. Loh, ini bener, ini serius ini bener. Ketika Aisyah berkata, wahai Rasulullah, apakah setiap manusia ini didampingi oleh setan? Kan betul? Dan Muhammad bilang benar. Dan Aisyah bilang, apakah termasuk juga dirimu, wahai Rasulullah, didampingi oleh Qarin itu, jin setan itu? Iya, tapi setannya sudah masuk Islam, kata Muhammad. Nah, makanya saya tidak mau masuk Islam. Nanti kalau masuk ikutan sama itu tadi, jin itu tadi, gimana? Aduh. Maka di dalam Al-Quran, ketika ayat-ayat Al-Quran itu dibacakan, maka jin-jin itu berkumpul, betul nggak? Mendengarkannya. Iya, nanti saya jadi sama dengan jin nanti. Begitu, Lina. Kalau saya sudah paham, oke. Tapi ngomong-ngomong, banyak pertanyaan dari para netizen di bawah, terutama kaum pria. Apakah Lina masih single? Single mom. Oh, single mom tuh, silakan. Oke lah Lina ya, karena ini juga saya sudah. Pak, saya sebenarnya tidak mau lelaki di bawah nih. Saya mau Idris aja pasangan hidup saya supaya saya. Saya tidak bisa.
supaya kamu masuk Islam aja. Nah, apalagi Tapi itu, bila kan? kamu mencintai saya, kamu akan masuk Islam juga. Tidak bisa. Oke lah Lina ya, karena kita sudah nanti mungkin juga sudah waktunya untuk buka puasa. Makanya saya temani kan. Sambil Lama lagi menunggu buka puasa. Iya, sambil menunggu buka puasa enaknya nonton Edis TV, dapat banyak pengetahuan. Kalau nonton Tapi kajian siang di TV kan itu tapi itu jelas, saya terima kasih sama kamu. Sama-sama, Saya Lina. berterima kasih. Sama-sama. Saya berterima kasih sebab kamu ajarkan saya yang saya tentu sebenarnya dibagi uang juga. Hah? Oke lah Lina ya, ini kita sudah masuk mau acara mungkin buka puasa teman-teman. Jadi ini juga sudah waktunya saya istirahat. Begitu Lina ya. Besok sambung lagi. Oke host, kamu istirahat lah. Oke. Bye, selamat Bye. datang. Terima kasih. Terima kasih. Ya teman-teman sekalian ya, ini nampaknya kita sudah masuk ke penghujung acara. Mari kita simak apa yang diungkapkan oleh Profesor dan cendekiawan Muslim yang satu ini. Kita kutip dalil liputan 6 teman-teman. Quraisy mengatakan, tolong jangan pilih ustadz yang suka memaki. Kai Haji Quraisy ibaratkan begini. Nah teman-teman, ternyata ada juga ustadz-ustadz yang suka memaki-maki teman-teman. Bisa jadi ini adalah salah satu oknum yang dikatakan oleh Habib Kribo tadi teman-teman, di mana mereka seakan-akan orang yang paling beriman, paling beragama, dengan kepalanya ada titik hitam dan juga jenggotnya sampai panjang ke lantai, kata Habib Kribo tadi kan teman-teman. Di era modern ini ketika ceramah agama mudah diakses melalui berbagai media, umat Islam dihadapkan pada pilihan beragama, ustadz atau penceramah yang dapat mereka ikuti. Namun tidak semua pendakwah menggunakan cara yang sejuk dan penuh hikmah dalam menyampaikan pesan agama. Menanggapi fenomena ini, wah ini ternyata sebuah fenomena nih teman-teman, berarti sudah sering terjadi nih teman-teman. Profesor Kai Haji Quraisy Shihab, seorang cendekiawan Muslim, terkemuka menekankan pentingnya memilih ustadz yang tidak memaki-maki dalam dakwahnya. Quraisy Shihab mengingatkan bahwa dakwah adalah ajakan kepada kebaikan yang harus disampaikan dengan cara yang baik pula. Ia menekankan pentingnya mencontoh akhlak Nabi Muhammad SAW yang selalu lemah lembut dalam menyampaikan ajaran Islam. Mengutip sabda Nabi Muhammad, barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah ia berkata baik atau diam. Ayahanda presenter Naswa Shihab menegaskan bahwa ini adalah pedoman penting bagi para pendakwah. Kata-kata yang baik dan penuh hikmah lebih efektif dalam menyentuh hati dan menggerakkan orang untuk berubah ke arah yang lebih baik. Dalam dakwah, seringkali ditemukan penceramah yang menggunakan kata-kata yang keras dengan alasan untuk menegur atau mengingatkan umat. Namun, Profesor Quraisy Shihab mengingatkan bahwa cara ini justru bisa menimbulkan antipati dan menjauhkan orang dari ajaran agama Islam yang seharusnya penuh kasih sayang dan rahmat. Menukil Islam.co, Quraisy Shihab menjelaskan hal yang menarik ketika ditanya seseorang terkait kriteria ustadz yang tepat untuk dijadikan panutan atau sebagai penceramah. Mantan rektor lain, sekarang UIN, Syarif Hidayatullah Jakarta, ini menjelaskan dengan penuh kasih ibarat seorang bapak menasihati anaknya. Pilihlah ustadz yang menganut paham moderat. Anda tidak akan mendengar makian, tutur mantan Menteri Agama ke-16 masa Presiden Soeharto ini. Quraisy Shihab menjelaskan bahwa ustadz yang wasatiyah akan terbuka untuk dikritik dan tidak fanatik dengan satu pandangan dan menilai pandangan yang orang lain salah. Quraisy Shihab menjelaskan bahwa ustadz wasatiyah akan terbuka untuk dikritik dan tidak fanatik dengan satu pandangan dan menilai pandangan orang lain salah. Ustadz yang wasatiyah memahami bahwa jalan menuju agama itu
begitu besar dan memiliki jalan-jalan kecil untuk menuju jalan besar itu. Karena dalam rincian ajaran agama yang Tuhan tanyakan adalah hasilnya, misalnya 5 tambah 5 10, tapi bisa juga 7 tambah 3 lanjutnya. Salah satu ciri ustadz yang wasatiyah menurutnya adalah berpengetahuan luas. Ustadz yang berpengetahuan luas akan mampu menilai dan menghargai suatu pendapat, sedangkan ustadz yang sempit pengetahuannya akan mudah menyalahkan. Semakin luas pengetahuan seseorang, semakin besar toleransinya. Semakin sempit, semakin bodoh tandasnya. Nah, teman-teman muslim, silahkan kalian mau milih ustadz yang modelnya seperti ini. Karena ustadz yang berilmu itu seperti yang dikatakan oleh Bapak Quraisy Shihab ini, bahwa mereka pasti adalah orang yang sangat toleransi. Tetapi jika ustadzmu kamu dapati tidak bisa bertoleransi atau orang yang intoleran, maka mereka bisa dikatakan ustadz yang BODOH, kata Quraisy Shihab. Nah, pertanyaannya adalah, apakah Zuma termasuk standar ustadz yang baik atau ustadz yang toleran? Mari Google, mengapa Rasulullah disebut sebagai nabi penutup? Apa alasannya? Alasannya mengapa Nabi SAW disebut Rasul terakhir adalah karena Allah SWT telah menunjukkan langsung sebagai penutup para nabi dan rasul. Hal ini tercantum dalam Al-Quran yang merupakan firman Allah. Di sini dituliskan, mengapa Muhammad atau Nabi SAW disebut Nabi terakhir? Mari kita baca ya. Katamul Anbiya merupakan salah satu julukan Nabi Muhammad yang berarti penutup para nabi, sesuai dengan firman Allah SAW dalam surat Al-Ashab ayat 40 yang berbunyi, artinya Muhammad itu sekali-sekali bukanlah bapak dari seorang laki-laki di antara kamu, tetapi dia adalah Rasul Allah dan penutup nabi-nabi, dan adalah Allah Maha mengetahui segala sesuatu. Nabi Muhammad SAW merupakan nabi terakhir yang Allah utus untuk menyempurnakan agama-agama sebelumnya. Al-Quran merupakan kitab Allah yang menyempurnakan kitab-kitab sebelumnya, sehingga tidak perlu ada kitab lain karena Al-Quran merupakan kitab Allah yang menyempurnakan kitab-kitab sebelumnya, sehingga tidak perlu ada kitab lain karena Al-Quran sebagai kitab terakhir. Maka dapat diartikan bahwa tidak ada lagi nabi setelah Nabi Muhammad SAW. Nabi Muhammad SAW sebagai nabi terakhir juga didukung dengan dalil lainnya, yaitu surat Al-Sab 61 ayat 6. Dan ingatlah ketika Isa bin Maryam berkata, "Hai Bani Israel, sesungguhnya aku adalah utusan Allah kepadamu, membenarkan kitab sebelumku, yaitu Taurat, yang memberikan kabar gembira dengan datangnya seorang Rasul yang akan datang sesudahku, yang namanya Ahmad dalam tanda kurung Muhammad." Menurut Syekh Al-Zairi dalam kitab Al-Jawahir dan Al-Qalamiyah, alasan kenapa Nabi Muhammad SAW dijadikan nabi terakhir adalah hikmah terputusnya para nabi itu untuk menyeru umat manusia agar beribadah kepada Allah, menunjukkan mereka ke jalan yang lurus dalam urusan kehidupan duniawi dan ukrawi, memberitahu kepada mereka tentang hal-hal yang tidak dapat dicapai oleh penglihatan mereka, dan memberitahu keadaan yang
pemikiran mereka belum sampai dan menetapkan dalil yang meyakinkan serta menghilangkan syubhat keserupaan yang tidak benar. Adapun hubungan dakwah Nabi Muhammad SAW dengan nabi-nabi terdahulu ialah terbangun atas dasar sebagai penguat dan penyempurna dakwah nabi-nabi sebelumnya. Oleh karena itu, semua para nabi selalu dibangun atas dasar dua pondasi utama, yaitu akidah, syariat, dan akhlak. Dari segi kaidah, dari segi akidah, semua ajaran yang dibawa oleh para nabi mulai dari Nabi Adam alaihissalam sampai Muhammad SAW adalah sama. Tidak ada beda antara nabi satu dengan nabi yang lainnya. Semuanya mengajarkan keimanan terhadap keesaan Allah SWT, yaitu dengan membersihkan dari segala sifat yang tidak layak baginya dan mengimani adanya hari kiamat serta adanya surga dan neraka. Maka dari itu, semua para nabi menyerukan kepada kaumnya masing-masing antara dasar iman kepada Allah, dan semua para nabi setelahnya saling membenarkan ajaran yang telah dibawa oleh para nabi sebelumnya. Adapun dari segi syariat yang mengatur tatanan kehidupan masyarakat dan individu terhadap perbedaan dalam metode dan kuantitasnya antara satu nabi dengan yang lain. Hal itu disebabkan karena syariat tersebut dalam ranah pelaksanaan bukan sebuah pengabaran seperti akidah. Perkembangan zaman dan perbedaan bangsa yang satu dengan bangsa yang lainnya turut mempengaruhi syariat mereka satu sama lain. Diutusnya satu nabi itu adalah khusus untuk umatnya pada waktu itu, bukan umum untuk semua manusia. Sebuah hukum syariat terbatas dalam ruang lingkup yang sempit sesuai dengan umatnya pada waktu itu secara khusus. Nah, dari bagian pertama ini kita mengetahui teman-teman mengapa Rasulullah ini dikatakan sebagai nabi penutup, karena Rasulullah juga mengajarkan kepada keesaan Allah, teman-teman. Nah, seperti yang terus di sini. Semuanya mengajarkan keimanan terhadap keesaan Allah SWT, yaitu dengan membersihkan dari sifat segala yang tidak layak baginya dan mengimani adanya hari kiamat dan adanya surga dan neraka. Salah satu alasan mengapa Rasulullah disebut sebagai nabi penutup adalah ini, teman-teman. Mari kita lihat fakta berikutnya. Menurut kumparan, teman-teman, alasan mengapa Rasulullah SAW disebut nabi terakhir, teman-teman. Mari kita simak ya. Saya berharap teman-teman tidak bosan mendengar setiap fakta-fakta yang kita bukakan ini, karena dengan melihat fakta-fakta ini setidaknya kita belajar, teman-teman, dan dapat memaklumi mengapa sih saudara-saudara muslim kita itu sangat-sangat menjunjung tinggi Rasulullah, teman-teman. Mari kita simak. Nabi Muhammad SAW adalah nabi yang ke-25 dalam Al-Quran. Sebagai umat Islam, kita diwajibkan mempercayai bahwa tidak ada rasul lain setelah kematian Nabi Muhammad SAW. Sebenarnya, mengapa Nabi SAW disebut rasul terakhir? Bukan tanpa alasan Allah SWT memilih Nabi Muhammad SAW sebagai rasul terakhir, sehingga kita dilarang untuk mempercayai bahwa adanya rasul setelah Nabi Muhammad SAW meninggal dunia, bahkan sampai memiliki cara pandang berbeda dengan beliau. Nah, jadi teman-teman kita, saudara-saudara kita tidak percaya ada nabi setelah Nabi Muhammad, teman-teman. Terlebih ada yang nabi yang membawa ajaran-ajaran yang berbeda dari apa yang diajarkan oleh Rasulullah. Berikutnya, alasan dibalik Nabi Muhammad SAW disebut rasul terakhir. Nabi Muhammad SAW ditunjuk menjadi rasul terakhir Allah SWT dan mendapatkan Al-Quran yang merupakan kitab sempurna dari kitab-kitab sebelumnya. Nah, mereka percaya juga kitab mereka adalah kitab yang paling sempurna, karena kitab-kitab sebelumnya tidak sempurna, maka disempurnakan oleh Al-Quran, teman-teman. Artinya, wahyu yang sudah diterima Nabi Muhammad SAW sudah terputus sejak beliau meninggal dunia. Ibnu Katsir menjelaskan,
Ini merupakan nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang terbesar atas umat ini. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menyempurnakan untuk mereka agama mereka, sehingga mereka tidak lagi membutuhkan agama selain agama mereka. Mereka tidak pula membutuhkan nabi selain nabi mereka. Oleh karena itu, Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikannya sebagai penutup para nabi. Allah Subhanahu wa Ta'ala mengutus beliau kepada manusia dan kepada jin. Nah, jadi teman-teman, Rasulullah juga bukan hanya dikirim kepada umat muslim, kepada manusia-manusia yang percaya dan memutuskan untuk memeluk agama Islam saat ini, ternyata juga kepada para jin, teman-teman. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, artinya Muhammad itu sekali-kali bukanlah bapak dari seorang laki-laki di antara kamu, tetapi dia adalah Rasulullah dan penutup nabi-nabi, dan adalah Allah Maha mengetahui segala sesuatu. Dikutip dari buku situs-situs dalam Al-Quran oleh Syarifuddin Al-Fikri, para ahli bahasa memberikan makna terhadap kata ma dalam surat Al-Ahzab ayat 40 dengan al-istitsaku wal ma'u, yang artinya memastikan dan menolak sesuatu, sehingga Al-Quran menyebutkan bahwa Nabi Muhammad SAW sebagai khatam an-nabiyyin. Artinya pasti tidak ragu beliau seorang nabi terakhir dan menolak orang mengaku di kemudian hari. Adapun alasan dibalik Nabi Muhammad SAW sebagai Rasul terakhir dijelaskan oleh Syekh Al-Zairi dalam Al-Jawahir Al-Kalamiyah. Sebenarnya Nabi kita Muhammad dikatakan sebagai penutup para nabi itu hanya karena sesungguhnya hikmat terputusnya para nabi itu menyeru umat manusia agar beribadah kepada Allah, menunjukkan mereka ke jalan yang lurus dalam urusan kehidupan duniawi dan ukhrawi, memberitahu kepada mereka tentang hal-hal yang tidak dapat dicapai oleh penglihatan mereka, dan memberitahu keadaan yang pemikiran mereka belum sampai, dan menetapkan dalil yang meyakinkan serta menghilangkan syubhat-syubhat keserupaan-keserupaan yang tidak benar. Karena itu umat manusia tidak memerlukan lagi kepada nabi sesudah Nabi Muhammad, sebab syariatnya telah mencapai batas kesempurnaan. Dan dari alasan inilah tampak jelas tentang rahasia terusnya beliau untuk seluruh umat manusia, dan keberadaan beliau sebagai manusia yang paling utama dalam segi fisik serta halaknya. Demikianlah penjelasan singkat mengenai Nabi Muhammad SAW sebagai Rasul terakhir. Semoga dengan mengetahuinya dapat menambah meneladani beliau sebagai sosok yang sempurna. Yang perlu diingat, jangan menghujat ya teman-teman. Mengutip sindonews.com, inilah ke-10 keistimewaan Rasulullah. Yang pertama, air liur Rasulullah menjadi obat. Dari Sahl bin Sa'ad berkata, saat Rasulullah dan para sahabat akan berperang di Khaybar, Rasulullah bersabda bahwa ia akan memberikan bendera kepada seorang pria yang cinta dan dicintai oleh Allah dan Rasulnya, dan Allah akan memberikan kemenangan. Rasulullah mencari Sayyidina Ali, akan tetapi para sahabat mengatakan bahwa Ali sedang mengalami sakit mata. Rasulullah memerintah para sahabat untuk mendatangkan Ali kepada beliau. Kemudian Rasulullah meludahi kedua matanya dan mendoakannya. Seketika itu sakit matanya sembuh seakan-akan tidak ada bekas sakit sebelumnya. Kemudian sahabat Khalid bin Ali mengaku pernah digigit kalajengking di kakinya. Lalu Nabi meludahi kakinya dan mengusapnya. Seketika hilang sakit dan berhenti darahnya keluar. Khalid bin Ali mengatakan, aku digigit oleh kalajengking ketika aku di dekat Nabi Muhammad, lalu beliau meludahi kakiku dan mengusapnya. Yang kedua, rambut beliau membawa berkah. Sahabat Khalid bin Walid radhiyallahu anhu tak pernah kalah di medan perang.
Di setiap perang, Khalid selalu meraih kemenangan dan membuat nyali musuh ketakutan. Ternyata penyebabnya tak lepas dari keberkahan rambut Nabi Muhammad yang selalu dia bawa ketika perang. Rambut beliau juga dijadikan sebagai obat bagi orang sakit. Yang ketiga, keringat Nabi Muhammad menjadi minyak wangi. Anas bin Malik menceritakan keberkahan keringat Nabi Muhammad sebagai minyak wangi. Beliau mengatakan, Nabi masuk ke rumah kami dan beliau qailullah, tidur siang di tempat kami. Ketika tidur itu, Nabi berkeringat, kemudian ibuku datang membawa botol dan keringat Nabi Muhammad ditampung ke dalam botol itu. Kemudian ketika Nabi bangun dari tidurnya, beliau bertanya kepada ibuku, "Wahai Ummu Sulaim, apa yang sedang engkau perbuat?" Ummu Sulaim mengatakan, "Ini keringatmu wahai Rasulullah, aku jadikan minyak wangi dan ini adalah minyak wangi yang paling wangi." Yang keempat, tidak memiliki bayangan. Asyadid Muhammad bin Alawi Al-Maliki dalam kitabnya Mafahim Yazid Antus Hahaha menyebut di antara kekhususan Nabi Muhammad adalah tidak memiliki bayangan. Karena memang beliau adalah cahaya dan cahaya tidak pernah memiliki bayangan. Nabi tidak memiliki bayangan meskipun ada sinar matahari. Ini didukung oleh doa Nabi yang meminta kepada Allah untuk dijadikan sebagai cahaya. Hal ini disebutkan oleh Imam Muslim dalam hadis yang menjelaskan tentang bacaan Nabi dalam doa sujudnya. Ya Allah, jadikanlah di dalam hatiku cahaya, di pendengaranku cahaya, dalam penglihatanku cahaya, di sebelah kananku cahaya, di sebelah kiriku juga cahaya, di depanku cahaya, dan di belakangku cahaya, serta di atasku cahaya, juga di bawahku cahaya, dan jadikanlah untukku cahaya. Dalam riwayat lain juga disebutkan, jadikanlah aku cahaya. Yang kelima, tidak pernah menguap. Dalam kitab Al-Qashais Al-Kubra, Imam Asyuyuti menyebutkan riwayat Nabi Muhammad yang sepanjang hayat tidak pernah menguap. Ditakris oleh Imam Al-Bukhari dalam kitabnya Al-Tariq dan juga Ibnu Abi Saibah dalam Musannafnya, dan dari Isa Ibnu Sa'ad dari Yazid bin Al-Asham, beliau berkata bahwa Nabi Muhammad tidak pernah menguap sama sekali. Yang keenam, hati beliau tidak pernah tidur. Keistimewaan lainnya adalah kedua mata beliau tertidur, namun tidak demikian dengan hati beliau. Suatu waktu Nabi Muhammad pernah ditanya oleh istrinya Sayyidah Aisyah tentang tidurnya selepas sholat witir. "Wahai Rasulullah, apakah engkau tidur setelah sholat witir?" Beliau menjawab, "Betul Aisyah, sesungguhnya mataku tertidur dan tetapi hatiku tidak pernah tidur." Ini sejalan dengan apa yang disebutkan beliau bahwa para nabi tidaklah tidur kecuali hanya mata mereka saja yang terpejam. Hati mereka tidak pernah tidur dari berzikir kepada Allah Ta'ala. Dan begitu juga para nabi tidur hanya matanya saja, sedangkan hatinya tidak pernah tidur. Yang ketujuh, jubah beliau sembuhkan orang sakit. Asma bintu Abu Bakar radhiyallahu anhu bertaburuk dengan jubah Nabi. Dari Abdullah bin Kaisan berkata, diperlihatkan kepadaku sebuah jubah tayalisah dari Kisra dan kerahnya berbahan dibaj. Juga kedua sisinya dijahit dengan dibaj. Asma berkata kepada budaknya, "Wahai Abdullah, jubah ini dahulu ada pada Aisyah hingga ia wafat. Setelah Aisyah wafat, aku pun mengambilnya. Dulu Rasulullah sering memakai jubah ini. Kami pun biasa mencuci jubah ini dengan air untuk menyembuhkan orang yang sakit." Kedelapan, darah bekam Nabi diminum sahabat. Darah Rasulullah benar-benar barokah. Sahabat Abdullah bin Zubair radhiyallahu anhu pernah meminum darah Nabi.
Diceritakan Abdullah datang kepada Rasulullah ketika beliau sedang berbekam. Setelah Rasulullah selesai, maka beliau memberikan darah berbekam itu sambil berkata, "Pergilah dan sembunyikan darah ini dari manusia." Maka aku pergi dan meminum darah itu. Selepas itu aku mendatangi Rasulullah kembali. Lalu Rasulullah bertanya, "Apa yang kamu lakukan?" Abdullah menjawab, "Aku sudah sembunyikan darah itu di tempat yang tidak boleh dilihat oleh manusia." Baginda Nabi berkata lagi, "Jangan-jangan kamu telah meminumnya?" Beliau menjawab, "Ya, aku telah meminumnya, wahai Rasulullah." Setelah meminum darah itu, Nabi Muhammad berkata kepada Abdullah, "Sungguh engkau telah menjaga dirimu dari api neraka." Yang ke-9, tidak pernah ihtilam atau dalam tanda kurung mimpi basah. Ihtilam adalah keluarnya air mani karena sebab mimpi atau fantasi. Di Indonesia sering disebut dengan mimpi basah. Dan itu tidak pernah terjadi pada Nabi Muhammad. Dalam kitab hadis Al-Mu'jam Al-Kabir, Imam At-Tabarani mengeluarkan sebuah riwayat dari Ibnu Abbas bahwasannya Nabi Muhammad tidak pernah ihtilam atau mimpi basah. Yang ke-10 yang terakhir, teman-teman, dapat melihat dan mendengarkan ringkihan langit. Dari sahabat Abu Dzar, Nabi Muhammad bersabda, "Sesungguhnya aku melihat apa yang kalian tidak lihat, dan aku mendengar apa yang kalian tidak dengar, ringkihan langit. Dan memang pantas langit bersuara ringkih, karena di setiap jarak 4 jari di langit ada malaikat yang menaruh keningnya dan sujud kepada Allah. Demi Allah, seandainya kalian mengetahui apa yang aku ketahui, kalian akan sedikit tertawa dan banyak menangis." Keistimewaan lain dari Nabi Muhammad disebutkan ketika beliau buang air tidak ada bekasnya sama sekali. Dalam kata lain, semua kotoran beliau ditelan bumi, tak sedikit pun yang tertinggal. Beliau juga mampu melihat ke belakang dengan jelas sebagaimana beliau melihat ke depan. Itulah ke-10 keistimewaan Nabi Muhammad yang juga menjadi bukti kenabian beliau. Rasulullah adalah manusia sebagaimana umatnya, akan tetapi Allah menjadikan beliau sebagai manusia yang tidak seperti manusia pada umumnya. Hari ini kita akan menyimak sebuah kisah yang saya kutip dari sebuah artikel yang akan menggemparkan kita semua. Karena kisah ini berisi sebuah cerita tentang para sahabat Nabi Muhammad yang katanya masuk surga. Bagaimana mungkin para sahabat ini bisa masuk surga? Sedangkan junjungan mereka sendiri pun tidak mempunyai kepastian surga. Seperti yang diungkap Bapak Quraisy Shihab berikut ini. Tidak benar, saya ulangi, tidak benar bahwa Nabi Muhammad sudah dapat jaminan surga. Mendengar apa yang dikatakan Bapak Quraisy Shihab tadi, jelaslah bahwa Rasulullah pun tidak pasti masuk surga. Bagaimana mungkin para sahabat masuk surga jika sang junjungan sendiri tidak punya kepastian surga? Memang sedikit aneh sih teman-teman. Nabi tidak pasti masuk surga, tapi para sahabat masuk surga. Mungkinkah para sahabat lebih baik dari sang Nabi? Untuk itu, mari kita simak kisah para sahabat Nabi berikut ini dan temukan alasan mengapa mereka bisa masuk surga. Kisah sahabat Nabi Muhammad SAW yang dijamin masuk surga oleh Allah SWT.
Semua manusia pasti menginginkan masuk surga Allah SWT, namun tidak semua jiwa bisa masuk surga. Ada banyak tantangan dan perjalanan yang sangat panjang yang harus dihadapi umat Islam hingga mendapat kesempatan ala SWT untuk masuk surga. Itu juga belum tentu langsung masuk surga. Mungkin harus ke neraka untuk menghapus dosa-dosa terlebih dahulu. Meski demikian, kita bisa belajar dari kisah sahabat Nabi Muhammad SAW yang dijamin masuk surga Allah. Mereka tidak begitu saja mendapat tempat yang keindahannya kekal abadi. Berbagai ujian keimanan dan fisik dalam mengarungi kehidupan mereka di jalan Allah SWT. Siapa sajakah sahabat Nabi SAW yang dijamin masuk surga? Simak selengkapnya dalam ulasan berikut ini. Kisah sahabat Nabi Muhammad SAW yang dijamin masuk surga. Dalam sebuah hadis terdapat 10 sahabat Nabi SAW yang masuk surga. Hadis tersebut berasal dari Abdurrahman bin Auf radhiyallahu anhu. Ia berkata, Rasulullah SAW bersabda. Adapun kisah 10 sahabat Nabi yang dijamin masuk surga yang dikutip dari buku biografi 10 sahabat Nabi yang dijamin masuk surga karya Sujai Fadil 2020. Yang pertama, Abu Bakar As-Siddiq. Abu Bakar As-Siddiq dikenal sebagai manusia terbaik setelah Nabi Muhammad SAW. Beliaulah orang pertama yang beriman kepada Nabi SAW, menemaninya dan membenarkan perkataannya. Ketika Nabi Muhammad SAW meninggal dunia, beliaulah yang dipilih menjadi imam dan melanjutkan kepemimpinan sebagai khalifah. Yang kedua, Umar bin Khattab. Sahabat Nabi Muhammad SAW selanjutnya yang dijamin masuk surga adalah Umar bin Khattab. Dedikasi beliau kepada agama Islam sangatlah besar. Walaupun sebelum ia memutuskan untuk beriman kepada Nabi Muhammad SAW, ia ingin membunuhnya. Setelah masuk agama Islam, Umar bin Khattab menjadi orang yang paling berani dan mendapat gelar Al-Furuq yang memiliki arti pembeda antara yang benar dan yang salah. Yang ketiga, Utsman bin Affan. Utsman bin Affan merupakan saudagar kaya raya, namun kekayaan tersebut tidak membuatnya sombong, namun kebalikannya. Utsman menggunakan hartanya untuk zakat, sedekah, dan infak. Setelah meninggalnya Umar bin Khattab, beliau melanjutkan kepemimpinannya dan juga melanjutkan tugas untuk menyusun mushaf Al-Quran. Yang keempat, Ali bin Abi Thalib. Ali bin Abi Thalib merupakan sepupu dari Nabi Muhammad SAW, sehingga beliau banyak belajar Islam dari usianya sejak kecil. Ali bin Abi Thalib pernah ditinggal Nabi Muhammad SAW saat perang Tabuk untuk menjaga para wanita dan anak-anak. Setelah meninggalnya Utsman bin Affan, beliau meneruskan kepemimpinannya. Namun di masa kepemimpinannya banyak sekali pertentangan dan perpecahan kelompok dengan pemikiran masing-masing. Talhah bin Ubaidillah. Meski tak seterkenal para khulafaur rasyidin, namun beliau merupakan sosok perlindung bagi Nabi Muhammad dalam perang Uhud dengan menangkis anak panah dengan tangannya hingga kehilangan jari-jarinya. Selain itu, Talib bin Ubaidillah disanjung karena kebaikan hati dan sedekah beliau. Yang keenam, Zubair bin Awam. Zubair bin Awam merupakan orang pertama yang berani mencabut pedangnya di jalan Allah SWT saat ia menduga ada orang musyrik yang sewenang-wenang kepada Nabi Muhammad SWT. Perjuangannya untuk masuk ke Islam tidaklah mudah. Beliau sempat disiksa oleh pamannya sendiri agar tidak mengikut Nabi Muhammad SAW. Yang ketujuh, Abdurrahman bin Auf. Abdurrahman bin Auf merupakan seorang saudagar yang kaya raya. Walaupun seorang yang berlimpah harta, beliau banyak menggunakan hartanya untuk kaum muslimin. Ketika mendengar bahwa dirinya akan masuk surga, Abdurrahman bin Auf khawatir apakah layak
masuk surga dan merasa dirinya bukanlah siapa-siapa. Yang kedelapan, Sa'ad bin Abi Waqqas. Sa'ad bin Abi Waqqas merupakan paman Nabi Muhammad SAW dari ibunya. Ketika mendengar Islam di Mekah, Sa'ad langsung menghampiri Nabi Muhammad SAW untuk beriman kepada Allah SWT dan Rasulnya. Sa'ad bin Abi Waqqas merupakan orang pertama yang meletakkan anak panah di jalan Allah SWT. Beliau juga dipilih menjadi komandan perang Qadisiyah dan diangkat menjadi gubernur Kufah di masa kepemimpinan Utsman bin Affan. Yang kesembilan, Sa'id bin Zaid. Apabila seseorang yang mampu membuat Umar bin Khattab yang keras bisa masuk ke dalam Islam, beliau adalah Sa'id bin Zaid dan istrinya Fatimah bin Khattab. Beliau mengadakan pertemuan di Darul Arqam dan sebelumnya menyampaikan dakwah di dalamnya. Sa'id bin Zaid tidak pernah absen dari peristiwa penting dan peperangan bersama Nabi Muhammad SAW kecuali di perang Badar. Yang ke-10, Abu Ubaidah bin Jarrah. Abu Ubaidah bin Jarrah merupakan seorang sahabat Nabi Muhammad yang lemah lembut namun cekatan. Beliau termasuk salah satu generasi pertama yang masuk Islam. Ketika perang Uhud, 2 gigi depannya copot, malah tampilan dirinya makin bagus. Giginya ompong dikarenakan ia mencabut 2 rantai yang masuk melalui lubang kancing topi besi di wajah Nabi Muhammad SAW karena terkena tebasan. Dari 10 kisah tadi, semua sahabat Nabi itu terkenal dengan perbuatan baiknya. Apakah standar umat muslim masuk surga adalah dengan berbuat baik? Perbuatan baik tentu tidak dapat menyelamatkan. Seorang ustadz pernah berkata seperti ini. Mengantarkan kita masuk ke surga itu bukan amal perbuatan kita. Kita semua masuk ke dalam surga Allah kelak itu lantaran mendapat anugerah dari Allah dan mendapat rahmat dari Allah. Jadi bukan karena amal ibadah kita. Apa tanggapan teman-teman setelah menyimak kisah ini? Saya teringat dengan satu perkataan seorang ustadz, teman-teman. Ustadz ini mengatakan bahwa memang benar saudara-saudara muslim kita itu hanya suka membaca Al-Quran, suka berbahasa Arab, tetapi pada kenyataannya mereka ini, teman-teman, ternyata adalah orang-orang yang tidak paham sama sekali dengan apa yang mereka baca, teman-teman. Dan akhirnya Ustadz ini mengatakan bahwa saudara-saudara muslim kita ini seperti keledai, teman-teman. Mari kita dengarkan apa yang disampaikan Ustadz ini. Kita bangga menghafal Al-Quran tapi tidak memahami Al-Quran. Senang mengulang berbahasa Arab tapi tidak mengerti bahasa Arab. Suka membaca Al-Quran tapi tidak memahami maknanya. Akhirnya apa? Menjadi keledai di Indonesia. Tidak sampai di situ saja, teman-teman. Menurut NU Online, seperti yang disampaikan oleh Gus Baha, ingin umat Islam banyak baca Al-Quran meski tak paham maknanya. Teman-teman bisa baca sendiri ya judul artikel ini. Artikel ini mengatakan seorang Gus ingin umatnya itu semua umatnya dia ingin bahwa mereka harus mau dan rajin membaca Al-Quran, teman-teman. Walaupun ya pada kenyataannya apa yang mereka baca mereka tidak ketahui. Apa yang mereka baca mereka tidak tahu maknanya, teman-teman. Mari kita dengarkan dan lihat
apa isi dari artikel yang diransir oleh NU Online ini, teman-teman. Jakarta NU Online. Rais Syuriah Pengurus Besar Nahdlatul Ulama PBNU Kiai Haji Ahmad Bahaudin Nur Salim yang biasa dikenal dengan Gus Baha mengingatkan umat muslim atau umat Islam untuk memperbanyak membaca Al-Quran meski tidak memahami maknanya. Waduh, gak bahaya kah ini? Ustadznya mengatakan harus baca saja Al-Quran walaupun tidak paham. Wah, bisa-bisa umat Islam jadi keledai se-Indonesia nih, seperti yang dikatakan Ustadz yang barusan tadi. Karena semuanya disuruh baca, disuruh hafal, tidak peduli tahu atau tidak arti dan maknanya. Aduh, gimana ini teman-teman? Sebagai kitab suci, Al-Quran harus lebih dekat dengan umat Islam. Cara mendekatinya bisa dengan mempelajari dan memahami kandungan Al-Quran atau membacanya. Membaca Al-Quran lebih bernilai ibadah, terutama di bulan suci Ramadan. Saya paling sangat ingin di Ramadan ini banyak membaca Al-Quran, baik membaca secara qiraatan saja atau lebih jelasnya. Sebagaimana dikutip NU Online dari akun YouTube Santri Gayeng, menurut Gus Baha, membaca Al-Quran tidak harus menunggu paham arti dan tafsirnya, sebab membaca Al-Quran dari huruf ke huruf sudah bernilai ibadah. Meskipun seorang yang membacanya itu tidak paham arti dan maknanya, terlebih ketika membaca dan kemudian menjadikan isi Al-Quran sebagai bimbingan hidup. Gus Baha mencoba melogikakan orang yang membaca Al-Quran tetapi tidak memahami maknanya. Ia menjelaskan ketika seseorang membaca Al-Quran dan tidak paham maknanya, maka seseorang itu hanya menyibukkan diri dengan kalamullah. Hal ini menurut Gus Baha sesuatu yang baik. Tetapi Ustadz yang tadi mengatakan kalau hanya bisa membaca tetapi tidak ngerti maknanya, mereka sama dengan keledai di Indonesia. Nah, sekarang umat muslim bingung nih harus ngikutin yang mana, mau jadi keledai atau hanya menjadi pembaca tetapi tidak tahu apa-apa nih. Lanjut teman-teman. Efek dari kesibukan dengan kalamullah itu pasti tidak melakukan maksiat. Tetapi kalau kita melihat ya, kalau ada satu contoh kasus yang terjadi di pesantren kemarin kan teman-teman, di artikel yang kita baca sebelumnya, bahwa kejadian atau hal yang bersangkut paut dengan maksiat ini terjadi di dalam pondok pesantren teman-teman. Bagaimana ini Gus Baha? Kalau Anda mengatakan bahwa ketika orang sibuk dengan membaca Al-Quran dengan kesibukan membaca kalamullah dan bisa terhindar dari melakukan hal-hal maksiat, tapi kok di pondok pesantren malah terjadi maksiat nih Gus Baha, bagaimana ini? Lanjut, saya beri contoh, meskipun membaca saja dan tidak paham artinya itu tetap baik. Ada orang yang semalaman itu duduk bersama keluarga, ngobrol ringan tentang masa lalu, cerita lucunya atau lucunya anaknya. Pada malam itu ditulis oleh malaikat bahwa keluarga ini tidak maksiat, tidak dugem, tidak narkoba, dan tidak ke tempat maksiat, jelasnya. Gus Baha mengatakan keberkahan dari seorang muslim atau muslimah menyibukkan diri bercengkrama bersama keluarga, asik guyon dengan teman dan tetangga adalah tidak melakukan maksiat dan tidak macam-macam, apalagi jika saat itu membaca Al-Quran. Hal ini sesuai dengan kajian ilmu usul fikih yang dipelajari Gus Baha dari Al-Makfurlah Kiai Haji Maimun Zubair. Dia menegaskan bahwa di antara kebaikan agama Islam adalah meninggalkan itu adalah pekerjaan yang tidak butuh modal. Gus Baha menjelaskan,
Apabila seseorang ingin mendapat pahala sholat, maka harus sholat. Kalau ingin mendapat pahala haji, maka harus haji. Namun ada kebaikan yang tidak perlu modal, yaitu meninggalkan kemungkaran. Caranya cukup meninggalkan hal-hal yang dilarang Allah. Cara meninggalkan kemungkaran bisa dengan bercengkrama dengan keluarga, baca Al-Quran, bercanda dengan teman, dan hal positif lainnya. Sehingga kalau ada orang yang tanya, kenapa baca Al-Quran meskipun tidak paham itu dapat pahala? Satu, karena itu kalamullah. Kedua, sebagai kebaikan itu adalah meninggalkan kemaksiatan. Meninggalkan itu bisa dilakukan dengan hal-hal mudah. Ini pentingnya ngaji. Saya ngaji usul fikih dengan Kai Haji Maemun, abahnya Gus Yasin, katanya. Gus Baha mengaku sejak kecil ia sudah terbiasa membaca dan mempelajari Al-Quran, bahkan hingga saat ini. Kebiasaan Gus Baha mempelajari Al-Quran yang berlangsung puluhan tahun ini membuatnya memiliki kecintaan yang mendalam dengan kitab suci yang diturunkan kepada Nabi Muhammad itu. Ia juga membaca banyak literatur klasik maupun modern untuk memahami Al-Quran, kemudian melakukan diskusi dengan banyak pakar Al-Quran dari berbagai daerah dan negara tentang berbagai tema. Tetapi syukur-syukur bacanya Al-Quran itu paham, artinya paham sesuai dengan kapasitas masing-masing. Saya mulai kecil hingga sekarang masih ngaji Al-Quran, masih belajar, juga masih terus mencari ilmu, ucap pengasuh pondok pesantren Tahfidzul Quran LP3 IA Rembang, Jawa Tengah itu. Nah teman-teman, setelah mendengarkan apa yang dikatakan Ustadz Munzir Situmorang dan juga Gus Baha ini, taulah kita sekarang mengapa ketika ada debater Islam yang berdebat dengan saudara-saudara apologet Kristen kita, mereka tidak paham sama sekali dengan Quran mereka, dengan hadis mereka, karena ya seperti ini teman-teman. Membaca Al-Quran, menghafal Al-Quran itu adalah sebuah ibadah bagi kepercayaan mereka teman-teman. Walaupun mereka tidak paham apa yang mereka baca, walaupun mereka tidak mengerti sama sekali apa yang mereka baca teman-teman, yang penting dibaca saja, itu adalah sebuah amal baik. Nah teman-teman, kita belajar bahwa ketika apologet Kristen berdebat dengan para apologet Islam atau dengan para polemikus Muslim, inilah yang terjadi teman-teman. Mereka tidak paham sama sekali ketika mereka ditanya isi hadis dan Qur'annya. Karena pada intinya atau pada kenyataannya, seperti pengakuan dua ustadz ini tadi, bahwa memang benar umat muslim itu hanya senang membaca, hanya suka membaca, hanya suka mengimani, tetapi tidak paham sama sekali dengan apa yang mereka baca dan imani teman-teman. Sebagai contoh teman-teman, kita kalau melihat perdebatan antara Gurunda Zuma dengan apologet Kristen ya, ketika Zuma ditanyakan ayat-ayat Al-Quran atau hadis-hadisnya, Zuma pasti tidak pernah menjelaskan ayat dan hadis itu teman-teman. Alasannya ya kita tahu ya, sekarang ternyata memang Zuma pun ternyata hanya hafal, hanya suka membaca, tetapi tidak paham dan tidak mengerti sama sekali dengan apa yang mereka baca dan hafalkan teman-teman. Ya, jadi kita bisa ambil kesimpulan bahwa orang-orang model seperti ini sama seperti keledai di Indonesia, seperti yang diungkapkan oleh Ustadz Munzir Situmorang tadi teman-teman. Fenomena pemurtadan dan kelompok Islam radikal.
Sejumlah sarjana Islam mengemukakan hukuman seorang murtad adalah hak prerogatif Tuhan, bukan wewenang manusia. Masalah pemurtadan selalu menjadi isu penting dalam sejarah wacana keislaman. Dalam Islam, tindakan atau sikap seseorang muslim meninggalkan agama Islam, baik dengan perkataan maupun dengan perbuatan, disebut dengan ridah atau irtidad dalam bahasa Arab. Dan orang muslim yang melakukan tindakan ini disebut murtad. Nah, seperti yang dikatakan oleh Yakut tadi teman-teman, dengan mengatakan toa itu seperti gonggongan anjing, dia sudah murtad teman-teman. Itulah sebabnya saudara-saudara muslim menganjurkan dia untuk istighfar dan mengucapkan 2 kalimat syahadat kembali. Lanjut. Seorang dikatakan murtad belum tentu mereka pindah atau konversi ke agama baru. Bisa juga mereka kemudian memilih untuk tidak beragama, menjadi sekuler, ateis, agnostik, dan lain sebagainya. Masalah pemurtadan ini bukan hanya diskursus dan fenomena eksklusif dalam Islam saja, tetapi juga dalam agama-agama lain. Ya, ada banyak pendapat di kalangan sarjana muslim tentang status ridah dan bagaimana seharusnya memperlakukan seorang murtad. Ada yang berpendapat ridah adalah masalah kepolitikan, bukan masalah teologi keagamaan, sehingga orang yang keluar dari Islam murtad tidak perlu dikenai hukuman apapun, termasuk hukuman pembunuhan. Karena itu akan bertentangan dengan doktrin Islam dan Al-Quran yang menggaransi kebebasan bagi seseorang untuk beriman dan beragama atau tidak beriman dan tidak beragama. Bagi mereka, sejarah hukuman pembunuhan bagi orang-orang yang keluar dari Islam lebih mengacu pada fenomena dan alasan sosial politik belaka. Dengan kata lain, kata murtad bagi mereka mengacu pada pengertian pembangkangan politik ketimbang pemberontakan teologis. Tak ada konsensus mengenainya. Tetapi ada pula yang berargumen bahwa masalah pemurtadan adalah masalah teologi keagamaan, sehingga orang yang mendeklarasikan diri keluar dari Islam harus dihukum bunuh seperti yang dipraktikkan oleh generasi Islam pasca wafatnya Nabi Muhammad. Menariknya, sejumlah sarjana Islam terkemuka, baik klasik maupun kontemporer, baik Sunni maupun Syiah, sebut saja seperti Muhammad bin Ahmad al-Saraki, Abu al-Walid al-Baji, Ibrahim al-Naqi, Ibnu al-Human, Buharuddin al-Mahinani, hingga al-Aligoma, Husin Ali Mutazir, Zafed Ahmad Gamidi, dan Torik Ramadan menyatakan tidak ada konsensus daripada ulama tentang hukuman bunuh bagi seorang murtad. Mereka juga menegaskan bahwa hukuman seorang murtad adalah hak prerogatif Tuhan, bukan wewenang manusia. Nah, sekarang kalau kita melihat, ada seorang ustadz mengatakan, siapa namanya itu, Abdul Somad bilang, bagi yang murtad darahnya halal. Nah, gimana ya dengan Abdul Somad ini teman-teman? Dia sudah tidak menghidupi apa yang diajarkan oleh pendahulu-pendahulunya teman-teman. Lanjut, masalah sejarah dan fenomena pemurtadan dalam Islam ini dengan baik dikupas oleh Abdullah Said dalam Freedom of Religion, Apostasy and Islam, atau Taha Jabir Al-Wani dalam Apostasy in Islam, A Historical and Scriptural Analysis. Tulisanku ini tak bermaksud membahas secara lebih dalam dan detail tentang pemurtadan ini, tetapi ingin menyajikan sejumlah fenomena pemurtadan di kalangan masyarakat Islam kontemporer, di mana banyak orang-orang yang memilih keluar dari Islam bukan lantaran menghadapi peliknya masalah teologi keislaman misalnya, melainkan dikarenakan telah muak menyaksikan perilaku Islam itu sendiri, khususnya kalangan muslim ekstremis. Nah, ini juga yang buat saudara-saudara kita muslim murtad teman-teman. Nggak tahu ya Abdul Somad termasuk orang yang Islam atau muslim yang ekstremis atau enggak ya, karena dia bilang siapa yang murtad
darahnya halal. Bisa jadi Somad salah satu Islam ekstremis. Berikutnya, faktor trauma. Bagi kelompok Islam militan konservatif, pemurtadan adalah tindakan haram dan kaum murtad harus dibunuh. Tetapi mereka tidak menyadari bahwa banyak kaum Islam yang memilih menjadi murtad justru karena mereka trauma dengan perilaku brutal kelompok radikal Islam itu sendiri. Lihat misalnya penuturan sejumlah mantan muslim dalam buku Living Islam, Apostate Speak Out, yang diedit oleh Ibnu Warak, nama samaran seorang pensiunan Islam kelahiran Rajkot, India. Dalam buku yang sangat provokatif ini, sejumlah ex-muslim bersuara keras memberi kesaksian tentang kebobrokan perilaku kelompok muslim radikal di negara-negara yang mayoritas berpenduduk muslim seperti Pakistan, Bangladesh, Aljazair, Iran, Afghanistan, dan lain sebagainya. Para penulis buku ini sebelumnya merupakan para sarjana aktivis muslim yang taat saleh sampai akhirnya mereka menyaksikan momen-momen mengerikan dalam hidup mereka hingga akhirnya mereka menyatakan goodbye pada Islam. Lihat teman-teman, mereka ini adalah saksi keekstriman Islam, teman-teman. Kini mereka memilih menjadi Kristen, agnostik, ateis, humanis, sekularis, free thinker, dan lain sebagainya. Setelah mendeklarasikan dari emoh pada Islam, mereka kemudian pada umumnya memilih tinggal di Barat, khususnya Amerika Serikat, Kanada, Eropa Barat, dan Australia. Karena kalau mereka tinggal di Arab ya pasti dipenggal, teman-teman. Sebagai suaka baru mereka dengan pertimbangan satu, masalah ketidakamanan jika mereka tinggal di negara asal mereka, sebab seorang yang pindah agama dihukumi murtad dan mereka itu bisa dibunuh. Nah, benar apa yang saya katakan tadi kan, teman-teman. Yang kedua, lantaran di Barat ada jaminan soal kebebasan beragama. Nah, kalau di negara asal mereka hanya satu agama, teman-teman. Kalau mau meluk agama lain ya siap-siap dipenggal karena darahnya halal. Inilah ajaran Islam yang asli. Berikutnya, buku yang ditulis oleh kaum murtad ini penting untuk disimak sebagai kritik tajam atas tindakan radikalisme agama yang dilakukan oleh, meminjam istilah Muhammad Said Asmani, kelompok ekstrim yang sering menebarkan kekerasan dan kebencian dalam menyampaikan pesan-pesan keagamaan tanpa disadari bahwa perilaku sadis dan barbar mereka telah menyebabkan sebagian umat Islam frustasi dan kehilangan kepercayaan terhadap agama mereka, kemudian memilih hengkang dari Islam. Ini menunjukkan bahwa masalah pemurtadan atau proses konversi tidak semata-mata masalah teologi keagamaan, tetapi juga sosial, politik, dan ekonomi. Itulah yang dialami Ibnu Warok, Ali Sina, Anwar Saik, Faisal Muhammad, Serek Malik, Samia Libini, Abul Qasem, dan masih banyak lagi. Semula mereka adalah para pemeluk Islam saleh yang kemudian memilih keluar dari agama ini setelah mereka mengalami dan menyaksikan peristiwa tragis dalam sejarah hidup mereka. Simak misalnya penuturan Ali Sina dalam Why I Live Islam, My Passage from Faith to Enlightenment. Ali Sina yang masih keturunan Ayatollah Iran ini menuturkan pengalaman getir hidupnya menyaksikan serangkaian horor di negaranya Iran. Dia mengatakan sejak Ayatollah Khomeini berhasil menggulingkan diktator Shah Reza Pahlavi pada tahun 1979, segera ia mengganti ideologi sekuler negara dengan ideologi Islami yang tunduk sepenuhnya pada otoritas Khomeini. Masih menurut Ali Sina, alih-alih ingin menegakkan kedaulatan Tuhan, dalam praktiknya
Yang terjadi justru penegak kedaulatan Khomeini, di mana melalui agen rahasianya yang bernama Saza Mene Ate Laat Fa Amniate Keskharar, yang disingkat Sefak, dia dan para pendukungnya menghancurkan siapapun yang tidak mau tunduk pada otoritas politik keagamaannya, termasuk bekas sekutunya. Maka pada saat Imam Khomeini berkuasa, kata Sina, nyawa pun menjadi sangat murah. Ribuan orang Irak dibunuh sebagai efek perang teluk antara Iran-Irak. Ribuan pengikut Bahai Faith disiksa dengan tuduhan murtad, dan ribuan penduduk Iran yang menolak otoritas politik dan agama sang imam dipenjara. Nasib kaum perempuan lebih tragis lagi. Sebelum dibunuh, mereka diperkosa oleh tentara syariat dengan alasan sebagai imbalan pembangkangan kepada sang ayatollah sekaligus tiket menuju surga. Ngeri teman-teman, tiket menuju surga. Peristiwa tragis semasa rezim Khomeini ini membuat Ali Sina trauma dan kehilangan kepercayaan terhadap Islam, sehingga ia memilih murtad. Sekarang ia mendirikan Faith Freedom Foundation untuk mengadvokasi orang-orang yang ingin meninggalkan Islam. Selain Ali Sina, pengalaman getir juga dialami oleh Abul Qasim Bangladesh, Sherak Malik Pakistan, Anwar Saik Pakistan Bertain, Nadia dari Maroko, Samia Libina dari Tunisia, Azad dari India, dan masih banyak lagi. Setelah mengalami dan menyaksikan sejumlah peristiwa tragis kekerasan agama yang dilakukan kaum muslim radikal di negara mereka, mereka kemudian hijrah ke iman yang baru. Memang tidak bisa dipungkiri, di negara-negara berbasis Islam itu telah terjadi sejumlah peristiwa sadis yang dilakukan sekelompok rezim muslim militan dan kaum radikal agama demi ambisi politik kekuasaan mereka. Atas nama agama dan penegakan syariat Islam, mereka melakukan serangkaian teror dan kekerasan terhadap kelompok minoritas dan lawan-lawan politik agamanya. Penulis perempuan Mesir Bad Yeor telah menunjukkan dengan baik sebagian dari sejarah gelap radikalisme kelompok militan konservatif terhadap kaum minoritas ini dalam buku The Decline of Eastern Christianity Under Islam From Jihad to Dhimmitud. Dalam buku ini, dia berpendapat bahwa konsep dhimmi, khususnya Kristen dan Yahudi yang secara literal mengacu pada definisi protected people, orang-orang yang dilindungi, dalam realitasnya justru menjadi kelompok yang diperas, dieksploitasi, karena di samping dipaksa membayar pajak pada pemerintah, mereka tidak pernah menikmati hak-hak sipil sebagai warga negara. Di negara-negara berbasis syariat Islam, mereka memang menjadi warga negara kelas 2, kalau bukan malah tidak berkelas lagi. Tidak hanya non-muslim saja, kaum muslim yang kebetulan berseberangan dengan ideologi dan aliran keagamaan rezim penguasa, baik rezim Sunni maupun Syiah, juga mendapat perlakuan kejam dan diskriminatif. Sebagian dari kaum muslim yang dizolimi oleh rezim Islam ekstrim ini masih bertahan memeluk Islam, tetapi sebagian lain lebih memilih kabur ke negeri lain dan emoh memeluk Islam lagi. Ilustrasi di atas merupakan peringatan keras sekaligus memberi pelajaran berharga bagi umat Islam. Dengarnya saudara-saudara Islam, khususnya kelompok muslim militan konservatif yang selama ini getol berdakwah dengan cara-cara kekerasan dan intoleran.
Perilaku brutal dan aksi-aksi kekerasan yang mereka lakukan tidak hanya menyebabkan simpati publik terhadap kaum muslim merosot atau melorotnya tingkat kepercayaan publik terhadap Islam sebagai agama damai, toleran, pluralis, dan rahmatan lil alamin. Tetapi lebih dari itu, tindakan konyol kaum radikal agama ini telah menyebabkan pemurtadan sebagian umat Islam itu sendiri. Kedepan kaum muslim harus menebarkan Islam dengan cara-cara damai, santun, dan toleran, bukan dengan tindakan keras, kasar, dan intoleran yang justru merugikan Islam dan kaum muslim itu sendiri. Jika memang Islam itu agama rahmat bagi alam semesta, maka buktikan itu dengan tindakan nyata. Wallahu alam bishawab. Nah, itulah fakta-fakta yang bisa saya sampaikan pada kesempatan hari ini, teman-teman. Kiranya fakta-fakta ini dapat membuat kita semua sebagai umat Kristen semakin bersemangat berdoa, terlebih memberitakan Injil kepada saudara-saudara muslim kita yang benar-benar rindu, yang benar-benar ingin dan haus mendengarkan kabar baik, teman-teman. Karena Alkitab memang mengatakan ada orang-orang yang hatinya sudah tertutup untuk Injil dan mereka tidak akan pernah mendengarkan kabar baik itu. Bagi saudara-saudara muslimku, segeralah murtad, karena sesuai dengan apa yang kita bacakan hari ini, banyak sekali fakta-fakta yang di luar nalar yang bisa menjadi alasan kalian untuk meninggalkan agama Islam. Apa pendapat teman-teman setelah menyimak video ini? Silahkan tuliskan komentar waras teman-teman di kolom komentar video ini, agar banyak orang semakin waras dan semakin sadar bahwa hanya Yesuslah satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat. Hanya Yesuslah satu-satunya yang menyediakan surga bagi setiap orang yang percaya kepadanya. Salam waras, salam sadar. Sampai bertemu di video-video kita berikutnya. God be with you all.